Pada hari berikutnya, di pagi itu, hujan pun telah reda. Tapi di hari itu, gue overthinking teman-teman. Karena asupan nutrisi di tubuh gue ini tuh lama-kelamaan tersisa sedikit. Yang dimana di saat itu gue ngerasain lemas dan jalan kita itu juga pelan banget guys. Jadi di hari itu, gue mikir keras banget untuk sesegera mungkin mendapatkan tumbuhan atau buah-buahan yang dapat kita makan. Yang dimana untuk mencukupi asupan nutrisi di tubuh gue ini. Jadi, untuk sementara, gue ingin membuat karamel. Bahan dasarnya yaitu gula. Jadi gue langsung memanen sugar cane yang udah kita tanam. Kemudian gue mengambil susu dari sapi yang kita bawa kemarin. Nah, sekarang kita harus mencari chopper. Karena kita butuh jenis mineral tersebut untuk membuat pen atau panci. Di dalam pencarian itu, gue melihat ada tumbuhan yang unik. Dan pas gue coba ambil, ternyata itu adalah padi liar teman-teman. Kayaknya bisa kita manfaatkan untuk memenuhi asupan karbohidrat di tubuh kita. Jadi gue ambil aja tuh padi liarnya yang ada di sana. Hadah, gini amat ya cari beras untuk dimakan. Harus nyemplung ke dalam sungai kayak gini. Kayaknya perlu dapat tunjangan dulu nih kita. Biar nggak perlu repot nyemplung ke sungai lagi. Tapi jangan deh. Nanti kalau kekenyangan yang ada kerjanya males dan nggak bener lagi. Dan ya, tak jauh dari tempat tadi, gue pun berhasil menemukan chopper ore-nya. Kalau di vanilla Minecraft biasa, jenis mineral ini kelihatannya ya nggak berguna, teman-teman. Tapi di sini penting banget. Singkat cerita, sesampainya di rumah, gue langsung membakar chopper ini dan membuat karamel itu. Jadi karamel ini tuh mengandung 13,6 protein dan ada gulanya juga. Ya kalau makan ini, jadi nggak lemes-lemes amat lah. Nah, untuk karbohidratnya, di sini gue membuat semangkuk nasi dari padi liar yang kita dapatkan tadi. Lumayan lah, bisa menambah tenaga kita sedikit. Besok harinya, gue kembali pergi untuk mencari beberapa tumbuhan yang berguna. Kenapa? Soalnya, nggak mungkin dengan kondisi tubuh seperti ini, kita lanjut mengkuli rumahnya, teman-teman. Yang ada modar nanti. Jadi, kita harus mencari padi yang banyak dulu. Nanti kalau udah makan 2 piring, baru deh kita gas ngekulinya. Di pencarian kali ini, gue berhasil menemukan banyak padi liar dan mendapatkan beras. Dan kebetulan di dekat padi liar tadi ada hutan yang belum sempat kita jelajahi. Di dalam hutan itu, gue menemukan beberapa buah. Sejauh gue ketemu buah kayak gini, rata-rata belum bisa diambil guys, atau dipetik. Mungkin karena musimnya kali ya. Di saat yang bersamaan, di tempat itu, gue juga bertemu dengan seekor monyet. Untuk menghibur diri, gue pun memberinya makan dengan pisang yang kita bawa. Asli, itu ada monyet yang bocil guys, lucu banget. Tadinya sih gue pengen bawa dia ya, tapi karena gue gak tega bawa dia pulang, dan ya lagi pula masih ada induknya gitu loh. Jadi gue tinggalin aja guys, dia di sana. Tak terasa, hari pun cepat sekali berganti dengan malam. Seperti biasa, bukan hal yang bagus jika kita melanjutkan perjalanan pada malam hari. Jadi gue putuskan untuk beristirahat di bawah pohon pada malam itu. Esok harinya, ketika perjalanan pulang, tak sengaja gue menemukan bunga Rafflesia arnoldi. Ya, ini adalah pertama kalinya bagi kita melihat bunga ini. Sepertinya bunga ini tuh baru muncul ya teman-teman, karena ukurannya itu masih kecil. Tapi jujur aja di saat itu gue seneng banget guys, karena berhasil menemukan bunga ini tuh ya secara nggak sengaja gitu loh. Wah, unik banget ya guys bentuknya. Coba kalian lihat tuh kelopaknya, indah banget, merona banget tuh warnanya. Hoki banget kita bisa bertemu bunga ini tuh di sini. Dengan begini, kodeks atau kamus kita ketika berpetualang di hutan Sumatera ini ke-unlock satu lagi guys. Ya, kita berhasil menemukan bunga Rafflesianya. Mungkin nanti kalau dia udah tumbuh besar lagi, kita akan kesini lagi ya guys. Rafflesia arnoldi adalah bunga terbesar di dunia yang hanya tumbuh di hutan tropis Sumatera dan Kalimantan.
bunga ini bisa mencapai diameter hingga 1 meter guys, dan berat lebih dari 10 kg. Uniknya, bunga ini tidak punya batang, daun, atau akar, karena hidup sebagai parasit di tanaman inangnya. Rafflesia dikenal juga sebagai bunga bangkai, karena mengeluarkan bau busuk seperti daging busuk gitulah untuk menarik serangga penyerbuk. Ayo teman-teman, siapa di antara kalian yang pernah melihat secara langsung bunga ini? Coba komen di bawah ya. Kalau gue pribadi sih udah pernah ya guys, waktu gue masih kecil. Ketika bunga ini muncul, itu dikelilingin sama pagar gitu guys, pagar dari bambu gitu, biar nggak ada yang megang. Oke, lanjut lagi ke petualangan kita. Di sana gue juga sekalian mengambil beberapa padi liar yang tumbuh guys. Lumayan banget buat persediaan makanan kita. Soalnya kita emang butuh beras ini. Nah, kemudian tak jauh dari bunga Rafflesia tadi, gue kembali menemukan bunga berwarna kuning yang mengeluarkan serbuk emas. Sepertinya bunga ini akan berguna untuk membuat obat tertentu. Nah, untuk saat ini kita tandain dulu aja guys lokasinya, tempat di mana bunga Rafflesia ini tumbuh. Soalnya bunga ini tuh langka banget teman-teman, karena kemunculannya itu dalam kurun waktu yang lama dan gak bisa ditentukan juga gitu loh kapan munculnya. Setelah berjalan menyusuri hutan itu, akhirnya gue pun memutuskan untuk pulang. Dan ya akhirnya kita tiba juga teman-teman di base. Nah di base kita itu ternyata udah ada buah durian yang matang guys. Jujur aja di saat itu gue excited banget untuk mengambil buah ini. Asik, akhirnya bisa makan durian juga kita guys. Let's go. Pantes aja kok gue pas lewat tadi tuh aromanya tuh wangi banget ya. Ternyata buah durian ini udah mateng. Sementara asupan nutrisi di tubuh gue ini lebih banyak proteinnya guys, karena keseringan makan daging. Untung gak bisulan ya. Jujur guys, gue di real life itu karena banyak makan daging itu jerawatan atau bisul gitu guys. Gak tahu kenapa, mungkin over protein kali ya. Nah, lanjut lagi. Jadi sepertinya kita harus mencari sumber makanan yang terdapat gula dan sayurannya guys. Jadi di hari itu, pada malam harinya turun hujan yang sangat deras. Dari dalam tenda, gue sempat mencari-cari resep makanan yang terdapat gula dan sayuran. Jadi gue menemukan satu jenis makanan yang bernama caramel apple. Jenis makanan ini mengandung 34 nutrisi yang terdiri dari gula, protein, dan serat buah. Pas gue cek ke dalam chest, kayaknya kita ada satu apple deh yang gue dapatkan ketika mencari kayu kemarin. Akhirnya gue bisa membuat satu piece dari caramel apple itu. Jadi kita bisa makan besok hari guys, karena kondisinya gue saat ini masih kenyang. Besok harinya gue pergi agak jauh dari pulau kecil tempat tinggal kita. Tujuannya untuk mencari posisi yang pas membuat rumah nanti. Kayaknya cocok deh kalau kita bikin rumahnya itu di tengah bagian atas sungai kayak gini. Oleh karena itu, kita harus mengukur seakurat mungkin. Soalnya kalau salah, malah jadi ngerusak pemandangan. Di hari itu, setelah sekian lama menunggu, akhirnya ada juga wheat kita yang siap untuk dipanen teman-teman. Di saat itu, selain memanen wheat, sekalian gue juga memperluas ladang pertanian kita. Dengan begini, nantinya kita bisa lebih banyak menanam benih lainnya. Kemudian, di sekitaran rumah, gue menemukan buah lemon guys. Ya, random banget, gue bisa menemukan pohon lemon ini. Jadi kita ambil guys, ini buah lemonnya. Siapa tahu nanti bisa kita gunakan untuk membuat makanan. Apalagi waktu hujan guys, masak mie soto gitu kan, terus kasih lemon sama bakso. Wah, mantep banget. Tapi sayangnya di sini nggak ada mie. Nah, oke, back to the topic. Tak jauh dari tumbuhan lemon tadi, gue juga menemukan tanaman jagung. Dengan begini, jenis tanaman yang ada di ladang pertanian kita akan lebih banyak. Soalnya lumayan juga nih jagung guys. Bisa kita bikin popcorn, atau bisa kita bakar juga gitu kan waktu malam hari, kan enak tuh. Oke, singkat cerita gue kembali lagi ke base teman-teman. Dan ya, pada malam harinya gue tanam bibit jagung yang kita temukan tadi di ladang pertanian kita. Nah, semoga saja tumbuhan yang ada di sini dapat membantu kita ya guys selama berpetualang di hutan Sumatera ini. Besok harinya, dengan penuh semangat, gue pun bergegas pergi ke pulau seberang di dekat base kita. Kali ini gue mau mulai membuat rumah guys. Ya, pertama-tama kita pasang anak tangga di sini. Soalnya, ini akan kita jadikan akses untuk bolak-balik antar pulau. Tadinya di hari itu gue udah semangat banget guys. Akan tetapi, sepertinya alam tidak mendukung apa yang kita lakukan saat ini.